Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat jasmani rohani. Dan tetap semangat walaupun kalian harus belajar dari rumah. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi terkait dengan rasio. Hari ini adalah hari pertemuan yang terakhir untuk semester ini. Mohon untuk dicermati lanjutan materi rasio. Jadi kalau kemarin masih ingat dengan KD-nya, kita membahas terkait dengan rasio, dengan fokus faktor skala. Kemarin kita sudah singgung faktor skala dikaitkan dengan kecepatan, terus kemudian ada proporsi, dan yang terakhir adalah dengan debit. Untuk hari ini kita bahas terkait dengan debit, walaupun mungkin waktu di SD kalian pernah mempelajari materi debit. Ada beberapa contoh soal, bisa kalian cermati dari video ini. Oke, yang pertama, kalian mengenal ya gambar seperti ini. Gambar tandon air, mungkin di rumah kalian masing-masing juga ada tandon air yang modelnya seperti ini. Tandon air yang modelnya seperti ini ada beberapa jenis, yang ukuran kecil, sedang, dan ukuran yang besar. Kalau yang kecil mungkin volumenya atau kapasitasnya hanya sekitar 250 liter, yang sedang bisa sekitar 480 atau 500 liter, dan yang paling besar itu sampai 1000 liter. Nah, dari contoh di sini, misalnya ada tandon air yang saya ambil yang 480 liter saja, biar nanti mudah untuk menghitungnya barangkali ya. Ya, mohon maaf. Jadi diketahui tandon air bisa menampung maksimal 480 liter air. Terus kemudian untuk mengisi dari nol, dari habis sampai dengan penuh itu membutuhkan waktu setengah jam. Debitnya berapa? Jadi debit atau kecepatan air dari pompa untuk mengisi tandon itu. Jadi debit itu ditentukan dengan volume yang dibandingkan dengan waktunya. Jadi kalau di situ waktunya itu setengah jam ya. Kalau kita rubah atau konversikan dalam menit, itu berarti setengah jam sama dengan 30 menit. Ya, jadi volumenya maksimal itu kan 480 liter dibanding atau dibagi dengan 30. Kalau dihitung berapa? 48 dibagi dengan 3, jadi 16 ya. 16 liter per menit. Ya, jadi debit yang dari pompa itu adalah 16 liter tiap menitnya. Tidak terlalu cepat berarti ya. Ya. Kemudian masih dengan tandon yang sama tadi, juga dengan debit yang sama. Oh, maaf. Tandon yang sama, tapi kalau sekarang dari tandon itu biasa dialirkan ya. Kalau di rumah kalian mungkin ada yang di keran kamar mandi misalnya, atau di keran di depan rumah biasanya untuk nyiram tanaman atau yang lainnya, termasuk untuk shower di kamar mandi ya. Itu sekarang misalnya di sini digunakan untuk menampung atau ditampung di ember, beberapa ember. Disebutkan ada 3 ember dengan ukuran yang sama, setiap embernya maksimal menampung 18 liter. Nah, kerannya itu 10 liter per menit. Ya, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember itu adalah berapa menit gitu kan. Yang kita lihat dulu dari setiap ember, satu ember itu 18 liter. Sehingga kalau 3 ember, kita gunakan seperti ini juga boleh ya. 3 ember itu berarti berapa? Ini yang dimaksud adalah 3 ember sampai penuh semua ya. Jadi tidak hanya 1 ember penuh, tidak, tapi betul-betul 3 ember. Maka di sini kita kalikan 18 kali 3 atau 3 kali 18. Coba kalau dihitung berapa? 54 liter lah. Jadi volumenya untuk volume yang digunakan seluruhnya adalah 54 liter. Maka kalau tadi debit itu adalah volume dibandingkan dengan waktu, sekarang yang ditanyakan adalah waktu, berarti volume dibagi dengan debitnya. Volumenya itu 54, debitnya tadi sudah diketahui, kerannya itu 10 liter kurang lebih setiap menitnya. Jadi 54 dibagi 10 itu 5,4 apa itu menit ya. Jadi 5,4 menit. 5 menit
lebih 0,4 menit itu berarti 24 detik. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu, dikaitkan antara volume dengan waktu sehingga akan muncul debit. Ya, kita masih sesuaikan dengan KD-nya bahwa fokusnya di rasio di sini adalah selain kecepatan, faktor skala juga debit. Jadi kalian harus mengerti dulu terkait dengan debit itu yang seperti apa gitu ya. Ya, terus kemudian contoh yang berikutnya juga masih terkait dengan debit juga. Mungkin kalian pernah ikut orang tua ngisi bensin atau isi bahan bakar di SPBU gitu kan. Atau kalian sendiri sudah bisa naik motor. Tapi hati-hati jika kalian sudah bisa naik motor, jangan di jalan raya karena kalian pasti belum punya SIM. Ya, jadi SIM itu betul-betul sebagai surat izin untuk mengemudi, bukan untuk jaga-jaga ini kalau ada polisi, tidak. Jadi kalau ditanya jangan menjawab orang di SIM kok neng dalan, kan rano polisi, tidak seperti itu jawabannya. Kok apa orang gue helm, kan rano polisi, ya juga tidak seperti itu jawabannya. Karena helm dan SIM itu digunakan, kalau helm ya sebagai pengaman gitu kan. Kalau SIM itu berarti sudah layak untuk bisa mengemudi di jalanan. Kalau kalian sudah bisa mengendarai sepeda motor, ya boleh mengendarai sepeda motor, tapi hati-hati dan jangan di jalan raya. Mungkin hanya sekedar ke kampung, di jalanan kampung silahkan, atau ke masjid, atau mungkin diminta orang tua membantu membelikan apa gitu, silahkan. Tapi tetap harus menggunakan helm. Nah, kembali ke soal ya, mohon maaf. Ini kaitannya dengan pengendara motor yang membeli bensin atau bahan bakar, bukan, kalau istilahnya kan orang-orang bisa menyebut bensin gitu, padahal tidak selalu bensin ya, bisa pertalite, bisa pertamax kan, bisa premium saja. Tapi di sini di Pertamini, tahu ya Pertamini atau Pomini itu, kalau di apa namanya, di SPBU yang besar yang miliknya Pertamina itu kan 1 liter pertalite-nya sudah ada ketentuan harganya. Tapi kalau Pertamini biasanya tergantung dari penjualnya mau mendapatkan keuntungan berapa rupiah itu. Jadi beda-beda setiap Pertamini. Ini hanya contoh saja. Jadi di sini seorang pengendara akan membeli 3 liter pertalite. Dan ternyata pada saat ngisi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar setengah menit. Berarti 30 detik ya. Kalau debitnya itu biasanya ada liter per menit gitu kan. Nah, debit yang digunakan dari nozzle-nya itu, dari mesinnya itu, nozzle namanya, itu berapa debitnya. Jadi, sama seperti tadi, debit itu diperoleh dari volumenya 3 liter dibandingkan membutuhkan waktu setengah menit. 3 bagi setengah, hati-hati 3 bagi setengah, saya lihat dituliskan seperti ini, ada yang menuliskan 3 bagi setengah berapa? 1,5, tidak, hati-hati. 3 bagi setengah tidak sama dengan 3 dibagi 2. Jadi 3,5 ya 3 dikali 2 sama saja. Berapa hasilnya? 6 liter per. Jadi mesin nozzle-nya itu bisa mengeluarkan bahan bakar itu 6 liter dalam 1 menitnya. Gitu ya. Nah, sekarang masih terkait dengan itu, sekarang kita kaitkan. Biasanya kalau orang beli itu kadang-kadang juga tidak disesuaikan dengan apa namanya, berapa liter itu kan. Karena di dalam Pertamina atau di yang Pertamina itu biasanya 1 liternya tidak pas. Misalnya kalau di sini saya tuliskan pas 8.000 untuk memudahkan, karena di sini di Pertamina tadi kan. Jadi saya misalkan dengan harganya itu 8.000. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Jadi sekarang kalau kita misalnya di sini 8.000 ya 1 liternya. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang membeli dengan harga 100.000, berarti itu mendapatkan berapa liter? Mendapatkan berapa liter? Ya bisa kita bagi ya. Sebentar. Berarti 100.000 ya, 100.000 dibagi dengan 8.000 ya. Nah, itu berarti berapa kalau dihitung? 100 dibagi 8 ya
12,5 liter. Jadi nanti akan mendapatkan sekian ini, itu volumenya, ya kan? Nah, terus kemudian waktu yang diperlukan berapa tadi kalau dengan debitnya itu 6 liter per menit, berarti ya tinggal dihitung saja waktunya, itu berarti kan volume dibagi debitnya. Volumenya 12,5 dibagi debitnya adalah 6. Nah, bisa kalian hitung 12,6 itu hasilnya berapa? Ya, kita hitung dengan kalkulator saja biar lebih cepat. Ya, 2,083. Nah, sekitar ini ya, sekitar 2,0 sekian menit. Jadi dalam mengisi bahan bakarnya membutuhkan waktu sekian ini. Gitu ya. Itu yang masih terkait dengan debit, silahkan kalian cermati. Yang penting intinya adalah debit itu volume dibagi dengan waktunya, gitu ya, dibandingkan dengan waktunya. Itu sementara itu nanti untuk berikutnya silahkan nanti akan saya berikan link untuk latihan, bisa kalian gunakan link itu sebagai latihan dan penugasan ya untuk mendapatkan nilai rasio, karena hari Jumat besok kalian sudah ulangan umum, sudah PAS, berarti kan kita pertemuannya tinggal minggu ini saja, berarti nanti harus ada nilai untuk rasio. Maka mohon nanti link untuk latihan itu kalian kerjakan sebagai nilai penugasan dari KD rasio. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat sekali lagi dan jaga kesehatan diri dan keluarga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.